Siomay murah tapi nggak murahan, kenyal di luar, lembut di dalam. Bisa jadi ide jualan buat teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, aku Astika Widianti mau berbagi resep siomay untuk kalian. Nah, pertama kita buat dulu saus kacangnya. Siapkan bawang merah, kemiri, cabai, asam jawa, daun jeruk. Jangan lupa kacang tanah yang udah digoreng. Terus tepung beras, saus sambal, dan juga gula merah. Nah, pertama-tama kita panaskan dulu minyak untuk menggoreng bumbu-bumbunya. Nah, bumbu-bumbu ini digoreng biar nggak ada aroma getir ya di saus kacangnya. Jadi semua bumbunya harus di blender dalam kondisi sudah matang. Pertama goreng dulu bawang merah, bawang putih sama kemirinya sampai dia setengah masak. Lalu cemplungin cabai merahnya. Nah, ini aku cuma pakai cabai 7 biji karena anak aku yang masih balita nggak terlalu suka dengan pedas. Jadi buat kalian yang suka pedas bisa ditambahin cabai banyak-banyak biar makin ros. Nah, kalau udah masak, angkat, tiriskan, tunggu sebentar sampai agak dingin. Jangan panas-panas langsung di blender, nanti blender kalian bisa rusak. Nah, kalau udah dingin, masukkan ke gelas blender. Jangan lupa kacang gorengnya juga sekalian ya. Lalu tambahkan setengah liter air. Nah, kalau sudah nih blender sampai bumbunya halus, karena aku mau bikin bumbu kacang yang halus lembut. Rasanya juga light, nggak terlalu berat gitu. Nah, kalau udah halus tuh, tuang ke minyak bekas goreng bumbu tadi. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, jangan lupa gelas blender tadi digoncang dengan setengah liter air sisanya. Terus masukin campur ke adonan bumbunya. Sayang kan kalau bumbu-bumbunya terbuang. Nah, kalau udah tuh aduk-aduk rata tuh. Aduk rata, terus jangan lupa masukkan bumbu cemplungnya. Bumbu cemplungnya ada asam jawa. Terus abis itu masukin juga daun jeruk yang udah disobek-sobek pinggirnya biar aroma daun jeruknya lebih keluar. Nah, aduk-aduk rata lagi. Terus kemudian masukkan gula cairnya. Ini kenapa aku pakai gula cair? Karena di rumah adanya gula cair. Tapi kalau mau pakai gula merah biasa juga bisa, nggak masalah, sama aja itu. Nah, kalau udah jangan lupa masukkan garam. Terus bisa juga ditambah dengan kaldu jamur. Ini opsional ya. Cuman kalau mau dipakai buat jualan, aku sarankan dikasih kaldu jamur biar lebih gurih rasanya. Nah, kalau udah tercampur rata tuh, udah meletup, udah mulai mendidih, masukkan juga saus sambalnya. Nah, kenapa pakai saus sambal? Ini biar rasanya tuh ada rasa asam-asam gurih manis gitu. Kalau udah mendidih, tambahkan larutan tepung beras. Aduk rata sampai dia mengental. Kemudian matikan kompor. Hasil akhirnya sausnya tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Sisihkan dulu saus kacangnya. Lanjut bikin siomaynya. Panaskan minyak goreng untuk menumis daun bawang yang sudah diiris-iris. Cukup tumis 1-2 menit sampai daun bawangnya layu aja, jangan kegosongan. Kalau sudah, sisihkan, lanjut ke ikannya. Tambahkan air es ke dalam ikan giling, aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, jika sudah, tambahkan garam dan juga gula pasir. Bisa juga ditambahkan dengan kaldu jamur biar lebih gurih, atau kalau yang nggak suka bisa di skip. Aduk-aduk sampai rata. Tambahkan juga lada. Kemudian tambahkan sekitar 2 sendok makan bawang putih yang sudah dihaluskan. Ini aku pakai 10 butir bawang putih ya. Kemudian aduk-aduk rata. Kalau sudah diaduk rata, masukkan wortel yang sudah diserut sama jamur kuping yang sudah dicincang. Nah,
aduk rata ya. Ini jamur kupingnya karena males nyincang jadi aku cuper aja biar cepat. Terus tambahkan juga daun bawang yang sudah ditumis tadi. Aduk-aduk rata. Jika sudah tercampur rata, tambahkan tepung tapioka dan juga tepung terigunya. Nah, aduk rata ya teman-teman, harus tercampur rata semua biar kenyalnya juga rata. Jangan sampai ada tepung yang masih menggumpal. Tambahkan juga 2 butir telur. Nah, agak ribet nih ngaduk pakai sendok soalnya tempat aku agak kecil. Jadi lanjut aduk pakai tangan biar lebih praktis, lebih cepat, lebih tercampur rata. Lanjutkan panaskan kukusan yang sudah diisi air. Jangan lupa dikasih alas kain yang biasa untuk bikin siomay ya. Cari aja di Shopee, banyak itu. Nah, lanjut cetak adonan dengan menggunakan 2 sendok. Sekalian ini buat ngukur besar kecilnya adonan. Nah, dari adonan ini aku bisa bikin sekitar 85 butir siomay yang kalau dijual bisa dijual dengan harga sekitar 2.000-an per butirnya. Nah, adonan siomay yang sudah masak ini bisa juga disimpan dalam freezer ya. Nanti kalau mau makan tinggal dikeluarin terus dikukus lagi sampai dia empuk lagi. Kukus selama sekitar 10-15 menit. Nah, kalau sudah sekitar 10 menit bisa dicek tuh sudah masak atau belum, ditekan-tekan pakai garpu juga bisa. Nah, kalau sudah 10 menit angkat siomay dari kukusan. Lanjut selesaikan adonan siomay yang belum dikukus. Tengok tuh, kenyal-kenyal lembut gitu kan, menul-menul kalau kata orang Jawa mah. Sajikan siomay dengan pelengkapnya, bisa ditambahkan sayuran karena aku suka sayur jadi aku tambahin kentang, pare, kol, sama tahu, telur juga biar makin lengkap proteinnya. Nah, habis itu tinggal disiram dengan bumbu kacangnya tadi. Nah, buat teman-teman yang suka siomay yang lebih lembut lagi bisa ditambahkan dengan parutan labu jipak. Tapi karena aku nggak suka siomay yang lembut, aku sukanya yang kenyal. Jadi aku nggak pakai parutan labu jipak. Siomay ini modalnya nggak terlalu banyak, tapi bisa jadi ide jualan yang cukup menguntungkan buat teman-teman semua. Harus dicoba ya.